Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku dimanapun anda berada, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namamu, doaku berserta kamu semuanya, semoga Allah melimpahkan kesehatan, keselamatan lahir batin bagi saudara-saudaraku semuanya dimanapun anda berada. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara kaum muslimin, pada malam yang berbahagia ini, dalam tausiah Islami ini bersama saya, kita mempelajari, menekuni yang disebut dengan supir sejati. Baik, judul pelajaran kita, tausiah kita malam ini adalah menemui dan mendapatkan sejatinya supir atau driver dalam hidup dan kehidupan kita. Baik, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dalam hal ini seorang supir itu dia akan dikatakan supir yang unggul dan hebat apabila dia mampu membawa kendaraannya, apakah dia seorang pilot atau nahoda atau driver atau supir apa saja kendaraan. Yang pertama, dia harus mampu menyelamatkan yang namanya diri pribadinya. Yang kedua, dia harus mampu menyelamatkan penumpang yang ada di belakangnya. Dan yang ketiga, dia harus mampu menguasai kendaraan yang dia bawa, baik itu pesawat terbang, kapal laut, ataupun seorang driver bis, apa saja. Pada intinya, seorang driver, seorang supir yang sejati, dia pasti tahu yang mana yang disebut seorang supir sejati. Baik, pada kesempatan malam yang berbahagia ini, pelajaran-pelajaran yang kemarin, ya, karena pelajaran kita semakin hari semakin naik ke atas. Tapi ingat, dalam pelajaran ini merangkum semua pengetahuan. Artinya, di situ ada syariatnya, di situ ada thariqahnya, di situ ada hakikatnya, dan di situ ada ma'rifatullahnya. Intinya, kita kembali kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah Muhammad SAW. Tausiah ini merupakan perjalanan pribadi saya yang insya Allah berguna untuk kita semuanya. Hadirin yang dirahmati Allah, sahabat-sahabatku dimanapun anda berada, yang mana pada pelajaran yang kemarin kita sudah sama-sama mengetahui, ya, sebuah kendaraan dia akan berjalan dengan baik dan benar apabila kendaraan itu menguasai dan mampu menjalankan sebuah kendaraan tadi, ya, di sebuah perjalanan, baik itu kendaraan laut apa saja, ya, maupun dia pesawat terbang apa saja, ya, dan sebagainya. Maka yang bertanggung jawab di sini adalah seorang driver atau nahoda atau pilot. Dia bertanggung jawab terhadap tiga hal, yaitu diri pribadinya yang disebut dengan nafs, ya, kemudian disebut dengan ruh, yang ketiga disebut dengan jasad. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, sahabat-sahabatku dimanapun anda berada, seorang supir yang sejati, dia mampu menguasai medan, apakah itu di daratan, di laut, di udara, bertanggung jawabannya sama. Apabila terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan, maka yang bertanggung jawab adalah supir. Supir sejati di dalam diri manusia itu yaitu jiwa.
Sehingga Allah nyatakan dalam Al-Quran, kullun nafsin za'iqatul maut. Ingat, kullun nafsin za'iqatul maut. Maut, mati. Apa? Mati. Ingat, orang selalu mengatakan mati itu hancur lebur, ya. Yang datangnya dari tanah kembali kepada tanah, yang datang dari angin kembali pada angin, yang datangnya dari apa? Ya, kan begitu. Image orang manusia, kalau yang namanya mati hancur. Nah, makanya pada tausiah ini saya ajak kembali kepada Quran dan hadis. Makna maut bukan kehancuran. Ingat, seorang supir bertanggung jawab terhadap kendaraan yang dibawanya. Jika ini supir membawa mobil berjalan, contoh, ya, berjalan 100 km, di kilometer 50 dia berhenti. Nah, berhentinya ini disebut apa? Maut. Pertanyaannya, supirnya ikut maut tidak? Penumpangnya ikut maut tidak? Tidak. Artinya tetap masih hidup. Ini pola pikir mindsetnya manusia. Kalau sudah bicara mati berarti sudah hancur, tidak ada persoalan. Ternyata kullun nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernafs, ingat, tiap-tiap yang berjiwa pasti merasakan apa? Mati. Nah, oke, kita pindahkan on, off. Kan ini konsep dalam hidup, on, off. Hidup, mati. Nah, pertanyaannya, kalau off dia, apakah hancur? Tidak. Anda punya HP Android, kalau lagi on, berarti HP lagi bekerja. Bisa SMS, bisa WA, bisa telepon dan sebagainya. Nah, jika HP lagi off, maka HP tidak bisa bekerja. Pertanyaannya, HP-nya hancur enggak? Itu pertanyaan. Itulah image masyarakat kita yang harus kita rubah dan kita perbaiki. Saudara-saudaraku, kaum muslimin rahimakumullah, kembali kita kepada pelajaran kita. Ya. Siapa supir yang handal? Itulah jiwa. Pada pelajaran kemarin kita sudah tahu bahwasanya jiwa ini berada di hati. Di mana? Di dalam hati. Hati ini, hati manusia itu nempel di sebelah jantung. Nah, ini dia hati. Keberadaan jiwa manusia itu ada di hati. Makanya jangan sampai khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim. Kenapa? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bil mu'minin. Banyak manusia yang berkata kami beriman kepada Allah, kami beriman yaumil akhir. Padahal kata Allah, wa ma hum bil mu'minin. Padahal kamu tidak beriman. Ini dia yang dikatakan supir sejati. Makanya nafs, jiwa tidak mati. Paham? Seorang supir berjalan, dia berhenti, stop, off. Artinya bila si supir ini nanti
membutuhkan kendaraan ini, dia tinggal hidupkan lagi. Paham? Dan dia bisa gunakan lagi itu mobil, itu pesawat, itu kapal dan sebagainya. Makanya mindset manusia itu kalau udah bicara mati ya udah habis, pupus. Enggak. Paham? Nah, hadirin yang dirahmati Allah, dalam hal jiwa inilah yang harus dirubah mindsetnya. Paham? Tiap-tiap yang berjiwa pasti merasakan mati. Mati bukan berarti pupus, hancur. Jiwa itu hidup selama-lamanya. Jiwa itu tetap hidup abadan abadi. Selagi dunia ini masih ada, selagi yang namanya Allah Subhanahu wa ta'ala masih ada, jiwa itu masih hidup. Paham? Mau mulai dari Nabi Adam, Nabi Muhammad, kita sekarang, bahkan sampai besok pun entar ribuan tahun ke depan manusia masih ada di bumi ini. Jiwa-jiwa manusia yang ada di bumi yang sumaran itu kita pendam tak jasadnya, jiwanya masih hidup bergentayangan. Paham? Makanya kalau kau memiliki jiwa yang kuat, maka jiwa ini akan memancarkan nurnya kemana? Kepada yang sudah mau atau off. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, kekuatan jiwa itu jika dia disirami dengan iman, ya, maka jiwa itu menjadi jiwa yang hidup, ya, jiwa yang hidup namanya. Paham? Kalau jiwa yang hidup, lawannya apa? Khatamallahu ala qulubihim, Allah tutup hatinya. Paham? Pertanyaannya, bisa hidup lagi? Tidak. Tapi jasadnya hidup. Tapi begitu dengarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, jiwanya mati terbendam. Jika jiwa yang ada di dalam jantung itu khatamallah, tertutup, pasti jantungnya pun susah berfungsi, timbullah penyakit jasmani, rohaninya pun lemah. Akhirnya manusia itu mati berlahan-lahan, hancur, namun jiwanya gentayangan. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam ini kita telah membahas bagaimana mencari supir sejati itu adalah nafs. Jiwamu itulah supirmu sejati. Kalaulah nafsumu itu mengendalikan dirimu ke neraka, masuklah dia ke neraka. Kalau nafsumu itu mengendalikan dirimu ke dalam surga, masuklah ke dalam surga. Pertanyaannya sederhana. Jiwa yang sudah ada, jangan kau rusak. Tinggal kau perbaiki, kau cas lagi, ya, dengan kekuatan-kekuatan yang Allah berikan kepada dirimu masing-masing. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang berbahagia ini, sekali lagi, temuilah jiwa sejatimu, ya, milikilah supir sejatimu. Bagaimana cara memiliki jiwa sejati, supir sejati? Karena kita tahu nafs adalah dirimu yang sesungguhnya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa pasti merasakan maut. Maut sama dengan off, berhenti sejenak. Paham? Bila di dalam pribadimu berhenti untuk mendekatkan dirimu kepada Allah, maka kau onkan lagi jiwamu, hidupkan kembali jiwamu,
dekati lagi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah rindu kepadamu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah jiwa yang sejati. Paham? Pertama, hilangkan mindset dalam pikiranmu bahwasanya mati itu hancur lebur. Ya, tidak. Yang namanya mati itu adalah off, berhenti. Ibaratkan kita berjalan naik kendaraan mau ke Jakarta, maka kita berhenti sampai Merak. Itu namanya mati. Setelah kita nyebrang sampai Merak, maka mobil tadi pun kita hidupkan kembali, karena kita pemegang kuncinya. Kita hidupkan, maka kita bisa menuju ke Jakarta. Hadirin yang dirahmati Allah, inilah konsep jiwa yang hidup. Ikuti saya terus pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah akan saya berikan penerangan bagaimana memiliki jiwa yang kuat, yang super, sehingga jiwa ini mampu mengguncangkan dunia. Ingat pesan-pesan pendiri negara kita, berikan kepadaku 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia. Bayangkan, ya, Bapak proklamator kita nggak banyak-banyak dia bilang, cuman 10 pemuda, tapi dia mampu mengguncangkan dunia. Hadirin yang dirahmati Allah, menggembleng jiwa manusia itu, apabila manusia sekarang ini tidak mampu mengikuti cara orang-orang terdahulu menempah jiwanya, jangan harap bangsa ini mau kuat, jangan harap bangsa ini mau hebat. Ingat, kalau cara penggemblengan mental spiritualnya zaman sekarang ini melempem, saya tidak bisa menjamin bagaimana generasi Indonesia besok ke depan. Tapi ingat, jika penggemblengan mental jiwa-jiwa rakyat Indonesia ini seperti mana para pendiri-pendiri terdahulu menggembleng jiwanya, maka itulah contoh seorang pemimpin yang baik dan benar. Mudah-mudahan dalam kesempatan yang akan datang bertemu lagi dengan saya, akan kita kupas tuntas rahasia-rahasia kekuatan jiwa. Sejauh mana rahasia-rahasia kekuatan jiwa manusia itu? Dia mampu memindahkan gunung dari satu tempat ke tempat yang lain. Mudah-mudahan saya doakan kamu semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi kesehatan dan keselamatan, kelapangan rezeki yang berlimpah ruah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.